Kita naikkan saudara Kristen kalau Anda di sini. Kau kebanyakan cakap kau, boneng. Kau tuh nggak ngerti Quranmu. Kau tuh gini teman-teman ya, ini bukan orang Islam yang sebenarnya ini. Masa kau di masjid bicarakan kitab orang? Kau tuh Islam apa? Islam apa kau? Takut kau? Diskusi sama saya takut kan? Gini teman-teman ya, ini orang. Dengar. Kamu yang diam. Al-Quran saya membahas kitab. Al-Quran saya membahas kitab di luar Al-Masihmu 2. Iya, Al-Masihmu 2. Iya, Dajjal dan Isa. Bukan satu yang falamma tawafaitani yang wafat, satu yang diangkat. Betul tidak? Loh, Masya Allah. Sudahlah. Isa dalam Al-Quran satu atau 2? Kamu harus iya. Makanya nggak enak kau dipintir kan? Kalau Isa enak kau dipintir, boneng. Isa itu cuma satu. Ya, Isa itu cuma bukan satu. 2. Satu yang telah wafat. Coba dibuka surat Al-Maidah 117. Di kamu Coba itu dibuka surat Al-Maidah ayat 117. Di kamu itu yang 2. Ada yang di dibuka. Ada yang kemudian datang kepada Bani Israel. Ada yang di Al-Quran itu ada Isa yang telah wafat. Coba artikan ini. Falamma tawafaitani. Coba sebutkan dulu. Isa alaihi salam. Itu berbicara tentang Nabi Isa alaihi salam. Iya, dia ngomong tentang Isa. Maka setelah engkau telah mewafatkan alaihi salam. Dengar. Kamu diam. Kamu diam dulu. Boneng takut. Kamu diam dulu ya, diam. Kamu diam. Kalau kamu buka saya turunkan. Kamu diam. Jadi di dalam surah Maryam ayat 33 itu kamu baca dari ayat 30. Bagaimana Nabi Isa alaihi salam kemudian membela ibunya. Lalu kemudian setelah dia bela ibunya, dia tidak ada. Saya membacakan surat Maryam tidak ada. Takut kau boneng. Al-Maidah ayat 117 boneng. Isa ngomong. Kamu turun. Kita butuh Kristen yang agak waras sedikit. Jangan Kristen kayak dia yang gila. Nabi Isa katanya di dalam Al-Quran 2. Nah ini kafir laknat seperti itu adanya ya, mencari-cari supaya di dalam agamanya mirip sama seperti agama kita. Sorry, kamu aja yang 2 Kristus, kita satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi iya. Saya nggak terima dibilang gurunda aku boneng. Aku sudah mengenal gurundaku. Nggak ada yang boneng, kau yang boneng, tahu nggak kau? Nggak ada boneng gurundaku ya. Biarin aja, nggak apa-apa. Kau, Bang, jadikan aku moderator, Bang. Turun aku, Bang. Nggak ada itu. Aku udah melihat Bang Juma. Aku udah melihat Bang Juma aslinya. Beritahu kalian, nggak ada yang boneng. Dasar kafir boneng kau. Enggak apa-apa, boneng juga enggak apa-apa deh. Jadikan aku moderator, Bang. Oke, Dinda, Masya Allah. Sudah ya? Sorry. Sudah jadi moderator. Iya, boneng juga enggak apa-apa. Emang kenapa kalau boneng? Enggak masalah pun. Yang penting jangan hati saya yang sakit. Fisik saya boleh hancur. Mata saya boleh rusak. Kuping saya boleh hancur. Mulut saya, gigi saya, semuanya boleh hancur. Penting hati dan akal saya tetap waras. Saya nggak butuh fisik yang sempurna. Saya hanya butuh kewarasan supaya saya bisa kembali kepada Robku yang benar. Daripada saya non-muslim, ngaku-ngaku muslim hanya karena bisa baca Quran, tapi tidak ngerti isi Quran. Masakan di dalam Al-Quran ada 2 Isa? Kasihan sekali. Oke, silakan yang non-muslim minta permintaan, kita diskusi. Jangan emosi, jangan gila kayak tadi non muslim tapi nyamar-nyamar muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum, apa kabar Bang? Dari sekte mana? Bang Juma, aku dari sekte Muslim Bang Juma. Bang Juma bilang di
Di Al-Quran itu tidak ada Isa itu dua, Iya. ya kan? Mm-mm. Terus Bang Zuma Ada. itu sering kali narasi seakan-akan Yewa itu sama dengan Allah. Tunggu dulu. Betul. Sekte mana? Sekte mana? Dari sekte mana dulu? Aku Islam. Dari sekte mana? Nggak usah. Orang juga tahu siapa lu. Dari sekte mana? Islam loh. Aku bertanya Dari bagus sekte loh. mana? Saya tanya dari sekte mana? Aku Islam. Aku bertanya. Dari sekte mana? Kenapa Bang Zuma itu sering jangan bawa merasakan Asmaul jurus. Husna itu ada 100 Jangan loh. bawa Ditambah jurus dengan Yahweh. gerejamu ke sini. Orang bertanya Coba. bagus loh. Coba kamu buka kameramu, bisa nggak? Buka Aku kamera bertanya coba. bagus. Iya, buka kamera dulu dong. Asmaul Husna itu ditambah menjadi 100 kok kemudian non muslim ngaku-ngaku muslim kan itu nggak bagus. Buka kamera dong. Pakai masker juga kalau nggak pede gigimu juga. Enggak lah. Buka. Nggak bisa. Aku sangat sayang samamu karena kau Munafikun, udah kau ke neraka sana. Ke neraka bersama dengan kelompokmu. Aduh, mulutmu boneng. Orang sakit hati, ingin terkenal tapi nggak laku. Maaf ye. Pingin laku tapi nggak ada yang suka. Maaf ye. Sakit hati dengan pencapaian Bang Zuma. Masya Allah. Terima kasih ya Allah. Kamu menghadirkan orang-orang di sekelilingku yang hatinya sakit melihat kebenaran yang aku sampaikan. Makasih ya Allah. Kamu menghadirkan orang-orang munafik yang siang malam habis waktunya memikirkan Bang Zuma, sementara Bang Zuma sedikit pun tidak pernah memikirkan mereka. Siandelah. Penyakit hati dipelihara. Halo. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Dari sekte mana Bang? Enggak sekte mana, alhamdulillah saya dari Padang Bang. Selalu Oh dari Padang. Kirain Bang. kayak tadi pasukan-pasukan Enggak. munafik. Alhamdulillah Bang, langsung tahu orangnya dari tadi dia ngomongin Bang terus, gibahin Abang terus gitu. Orang sakit hati pingin terkenal, tapi nggak ada yang suka. Gimana? Maksa kali pingin terkenal kayak Bang Zuma, tapi nggak bisa. Ceritain Bang Zuma siang malam, tapi nggak ada. Cuman mereka aja yang kelompok-kelompok sakit hati ini aja yang ngumpul-ngumpul mereka. Sakit hati Iya. dia. Kasihan. Aku langsung naik dia, Abang langsung tahu alhamdulillah gitu aja Bang. Tahu dari aromanya bau babi, napasnya aja bau asuh. Jadi saya tahu. Ya Bang sehat selalu Bang. Alhamdulillah, Pokoknya masya Abang live langsung tonton itu Bang. Alhamdulillah. Mereka sakit hati. Sakit hati kali mereka. Andaikan dua dunia, mereka akan pindah. Tidak mau satu dunia dengan Bang Zuma karena takut pamornya kalah. Oke, saudara Lidra, thank you. Barakallah fiq, sahabat. Ya Bang, makasih banyak Bang, makasih. Alhamdulillah, selamat sehat terus Bang. Siap. Ya, mohon nyimak di bawah aja Bang. Makasih. Ya Bang. Silakan, saudara Nafs dari sekte mana? Sekte maksudnya kayak mana tuh, Bang? Dari Katolik apa Protestan atau Advent? Oh, saya Katolik, Bang. Katolik, masya Allah. Iya, ini Bang yang bikin saya penasaran terhadap saudara-saudara saya Kristen terkait dengan Bible. Kalau kami di dalam Al-Quran kan jelas ketika ada larangan, kami berusaha sebisa mungkin larangan itu kami tidak lakukan. Kalau ada perintah, sebisa mungkin kami taati perintah tersebut. Misalnya perintah taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah, itu sebisa mungkin. Dan kalau kami jatuh, kami usahakan untuk bertobat dan bersihkan diri. Nah, yang saya herankan yang Termasuk saya mendesak orang Yahudi dan Kristen ke jalan yang sempit ya, Bang? iya, kalau masa perang iya. Kalau masa perang, kalau kitabnya Yahudi bukan lagi mendesak ke Zaman pinggir. sekarang, Bang, zaman sekarang kan udah nggak perang Bang di Indonesia. Tapi Iya, banyak makanya tidak gereja terjadi. dipersekusi gimana, Bang? Oh, nggak ada, itu fitnah. Itu Anda memfitnah negara kita Ada lagi. di Lampung kemarin yang RT Itu sudah bubarin itu ibadah itu setelah gimana, Bang? setelah diperiksa ternyata memang gerejanya tidak ada isin-isinnya. Itu fakta. Itu fakta, Bang. Kalau Kenapa laporan nggak dari dikasih izin aja, Bang? Kenapa ya karena dipersekusi? karena gerejanya mau didirikan di tengah-tengah umat Islam sementara orang Kristennya cuma 2 ekor. Nggak memenuhi syarat. Nggak memenuhi syarat, Bang. Bang, Kebiasaan gimana? Maaf. Kita ini Gimana? manusia, Bang. Kita gak punya ekor, Bang. Kalau ngomong Domba itu tuh nggak punya monyet. ekor.
Nggak punya domba, nggak punya ekor domba. Malah Yesus menyebut kalian anjing loh. Itu kan cuma perumpamaan, Bang. Saya Ini juga gimana? perumpamaan. Saya juga perumpamaan. Masa Anda anjing betulan? Meskipun Anda pemakan anjing kan bukan anjing beneran abang ini. Gitu aja Pak Ada. repot. Ada Yesus nggak? menyebut kalian anjing, Bang. Yesus menyebut Di kalian ayat anjing. mana? Bahkan Yesus menyebut kalian itu sebagai serigala gitu loh. Di ayat mana? Oke. Ayo. Di dalam Matius 7. Sebentar. Waspadalah. Matius 7 nomor Sebentar. 15. Sebentar, saya Nggak buka. paham, nggak paham Bibel, nggak paham. Ya, bukan Matius nggak 7. Bukan nggak Kenapa paham, tahu? Bang. Udah disebut kayak gitu masa nggak tahu? Ini saya buka dulu. Nah, saya buka ya. Berarti nggak tahu. Saya buka ya. Silakan. Ayat berapa, Bang? 15 Saya buka. sampai data 23 ya, silakan. Itu nasihat Yesus. hal pengajaran yang sesat, Bang. Di sini judulnya. Yes. Iya betul. Oke. Benar itu. Oke. Ya, Yesus baca ya. berpesan kepada Bani Israel, muridnya, agar waspada kepada non-Israel Terhadap yang datang nabi-nabi nyamar-nyamar palsu. domba. Ya betul. Terhadap betul. nabi-nabi palsu, Bang. Benar sekali. Yang datang kepada murid Yesus. Dengan Bani menyamar Israel. seperti domba. Menyamar domba, menyamar Bani Israel. Bani Israel itu domba. Tidak ada Iya Di dong. sini nggak ada, di sini dibilang Bani Hei Israel saudara, domba, Bang. yang digelari domba itu hanya Bani Israel. Dalam Yeremia 50 nomor 17, yang digelari domba itu hanya mana Bani Yakub. bentar kita buka, Bang. Kita buka Yeremia berapa? Buka, saya ajarin Bibel. Yeremia 50. Yeremia berapa? 50 nomor 17. Bentar, Bang ya. Iya. Kita diskusi santai ya, Bang ya. Iya santai lagi, kan saya guru. Anda kan murid. Kayak Bang Edis TV tuh, dia santai banget. Oh santai, Ada tergantung tamunya. Tergantung tamunya. Kalau tamunya sopan, kita layani sopan. Tapi kalau tamunya kebinatangan, kita layani. Selayaknya kita berbicara dengan binatang kan gitu. Yeremia berapa, Bang? Kristen udah ngambil kitabnya orang nggak paham lagi. Yeremia 50 nomor 17. Ya. Bani Yakub itu, Israel itu seperti domba. Bani Israel domba. Di luar Yeremia Bani 50 ayat berapa, Bang? Udah Anda turun. Anda pura-pura. Lu. Takut Dibawa aja, Ya, dibawa. gimana? Dibawa. Kalau mau belajar dibawa, jangan di atas di sini. Ini diskusi. Masa sampai 4 kali 5 kali ditanyain? Pura-pura bego. Pura-pura blow on. Jadi teman-teman, sekali lagi saya katakan ya, yang digelari domba itu hanya Bani Israel. Jadi kalau Anda bukan Bani Israel ngaku domba, berarti Anda serigala. Gitu. Halo saudara Mazmur. Halo. Dari sekte mana abang? Kristen Protestan. Protestan. Abangku. Mau nanya judulnya saya. Iya, itulah yang saya ingin tanya. Kalau kami umat Islam itu kan sami'na wa ta'ana. Apa yang diperintahkan Tuhan kami, itu yang kami lakukan. Nah sekarang Tuhan Anda kan katanya Kristus. Kristus bang mengatakan, memerintahkan kepada pengikutnya, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintahnya jangan kamu percaya. Kenapa ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, kenapa abang percaya? Iya, kalau judulnya buat saudara kita Muslim, ya ini kan yang punya room kan Muslim. Jadi buat saudara Muslim ya itu mungkin udah benar judulnya. Kalau buat kita ya tetap percaya sama Nabi sama Rasul kan gitu. Bukan bang, bukan. Paulus itu Yesus ini kan harus dipercaya, benar nggak? Iya kan, dia kan pilihan Yesus jadi Rasul. Iya, berarti dia harus dipercaya kan bang? Iya, perkataan Rasul, Nabi sama Rasul ya tentu ya harus dipercaya. Sekarang ketika beliau mengatakan jangan kau percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, pertanyaan saya, kenapa justru Anda percaya? Kepada Paulus kan perintahnya jangan percaya. Iya, yang ketemu di padang gurun kan ya namanya juga ketemu setiap perjalanan. Kita kan tidak tahu siapa. Yang jelas kalau walaupun Paulus ketemu di padang gurun, ya memang dia
sebagai rasul pilihan malah. Kalau kita bilang memilih antara rasul-rasul, ya pengajaran Paulus luar biasa, walaupun awalnya dia Bang, perintah Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Kok justru Anda menyanjung Paulus? Bukannya Yesus mengatakan jangan percaya, Bang? Kok malah Anda percaya? Mana yang betul ini? Jadi gini, kalau iman itu kan kita kan bukan asal beriman, kita pelajari. Betul, tapi harus. Kalau Paulus ini kan nggak ada yang ditutupi. Dari tadinya antikristus, membunuh pengikut Kristus. Perintah Yesusnya apa, Bang? Percaya ndak? Atau jangan percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun? Apa perintah Yesusnya? Percaya atau jangan percaya? Ya, perintah Yesus kita semua percaya, tapi kan khusus untuk Paulus itu kita lihat perjalanan hidupnya. Kenapa jadi kayak gitu? Berarti Anda tidak taat kepada Yesus, Bang. Memang Anda ini benar-benar serigala berarti. Nyamar-nyamar pengikut Yesus, tetapi Anda ingin merusak ajaran Yesus. Anda nyamar berarti. Kan gitu. Cuma kan harus saya akui banyak hafalaya Alkitab. Mungkin lebih. Bukan masalah hafal saja. Ini perintah Yesus, Bang. Kalau Anda tidak mendengarkan perintah Yesus, habis itu Anda ngaku-ngaku pengikutnya, berarti Anda hanya ingin merusak ajaran Yesus dari dalam. Karena Yesus mengatakan jangan percaya. Kenapa Anda percaya? Iya, perkataan Yesus kan udah saya iakan. Yang jadi pertanyaan saya, cuma kan banyak tahu tentang isi Alkitab. Jadi maksudnya gini, coba dicari pengajaran Paulus yang enggak penukasi atau pengajaran yang sesat atau yang jelek lah kita bilang. Abang, bagaimana ceritanya seorang penyesat mau memperlihatkan ajaran yang tidak baik? Tidak akan ada orang yang disesatkan kalau begitu. Penyesat ini harus menampilkan ajaran yang baik menurut pandangan Kristen, menurut pandangan pengikutnya. Tapi pandangan Tuhan pasti tidak baik. Contoh, ajaran tidak bersunat. Itu kan bertentangan dengan Tuhan itu, Bang. Menurut yang disesatkan oleh penyesat, apa yang diajarkan oleh yang menyesatkan pasti baik. Sama seperti seorang anak yang dimurtadkan oleh Lina Wijaya. Menurut dia, apa yang diajarkan Lina Wijaya itu baik, karena dia sudah terjerat di dalam penyesatan tersebut. Tapi ketika dia sadar, dia akan keluar dari penyesatan itu. Sekarang Anda memuji Paulus karena Anda korban Paulus. Kan perintah Yesusnya jangan percaya. Apabila ada orang berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, kata Yesusnya apa? Jangan percaya. Matius 24 nomor 23, nomor 25, 26. Nah, kenapa Anda percaya? Berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Kan ada hanya dua pilihan. Percaya kepada Yesus, meninggalkan Paulus, atau percaya kepada Paulus, meninggalkan Yesus. Itu dua pilihan. Jadi gini loh, itu kan karena Yesus sudah tahu banyak pengajaran-pengajaran sesat. Tapi kan Paulus ini kita lihat pengajarannya kayak mana. Mungkin Bang Juma udah paham banyak membaca Alkitab. Pengajaran Saya paham, Bang. Semua ajaran Paulus itu bertentangan semua dengan Yesus. Tidak ada ajaran Paulus yang tidak bertentangan. Semuanya bertentangan. Tapi Anda mengatakan Anda pasti akan mengatakan, oh tidak. Kenapa Anda mengatakan tidak? Ya karena Anda adalah korban yang disesatkan oleh Paulus. Pasti Anda bela. Sekarang indung daripada permasalahan ini adalah, apakah Yesus minta percaya kepada Paulus atau minta jangan percaya? Itu dulu. Iya, tapi kan kalau saya tanya ke Juma juga kan, apapun istilahnya rasul atau nabi yang kalian percaya kan pasti kalian percaya benar. Jadi karena perintah Tuhan kan Bang, nggak mungkin terima. Kalau perintah Allah di dalam Al-Quran untuk percaya kepada Nabi Muhammad. Maka kami percaya kepada Nabi Muhammad. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31. Kami diperintahkan kemudian untuk percaya. Maka saya percaya kepada Nabi Muhammad karena Tuhanku Allah memerintahkan percaya. Sekarang Tuhan Anda adalah Yesus. Tuhan Anda Yesus melarang percaya kepada Paulus. Kenapa Anda percaya kepada Paulus? Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Anda adalah antikristus yang nyamar-nyamar sebagai pengikut Yesus. Di ayat di kitab apa itu jangan percaya kepada Paulus secara eksplisit disebut nama Paulus. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26.
Tapi nggak ada, saya nggak ada langsung jangan percaya ke Paulus. Iya kan itu nubuat, Bang. Namanya nubuat itu tidak menyebut nama. Yang dimaksud Yesus di situ adalah barang apabila ada orang berkata ada Kristus di sana, ada Kristus di sini, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang yang berkata ada Kristus di gurun, ada Kristus dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Ya itu udah benar banget yang kata Juma yang dibaca. Cuma maksud saya itu untuk karena banyak pengajaran-pengajaran nabi-nabi sesat itu. Ini Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Enggak. Pertanyaannya, Yesus perintahkan percaya atau jangan percaya? Tadi kan Bang Juma bilang langsung sebut nama Paulus, nggak ada di situ. Kalau Paulus Yang mengaku, oke, bukan Paulus. Oke, kalau bukan Paulus, yang pernah mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun siapa menurut Abang? yang jelas secara eksplisit Yesus ketemu di perjalanan ke Damsik, ketemu Nah, berarti perintah Yesusnya apa, Bang? Percaya atau jangan percaya? Iya kan bukan disebut Paulus. Kalau Paulus ini kan pengajarannya. Tapi kalau ada orang yang bertemu dengan aku di padang gurun, percaya atau jangan percaya? Ya memang jangan percaya tersebut. Iya, jangan Tapi kan percaya. Berarti nabi-nabi palsu. berarti Anda sudah mengakui jangan percaya kepada Paulus. Makanya kita nggak semua percaya ke nabi-nabi palsu juga. Kita kan istilahnya kalau namanya namanya apa Rasul Paulus itu memang pilihan. Dari Jadi perintahnya Bang Bang, Juma. jangan percaya. Kok jadi pilihan? Jadi, memang kalau membahas Yesus, jadi jangankan Paulus ditolak ya, ditolak banyak orang. Jadi tertulis kok di Alkitab semua. Jadi Paulus ini nih kerasulannya diragukan. Anda ini ngomong Enggak, apa? biar Anda saya ngomong ikutin apa? dulu narasi Juma. Memang Paulus Anda ini ngomong apa? tertulis. Anda ngomong Tulis. apa? Yesusnya Iya, ini. berpesan apa? Enggak, Itu dulu Anda selesaikan dulu. Apakah ngomong. Yesus? Salah ngomong tadi. Apakah Jadi, Yesus? si Rasul Silakan. Paulus ini saya ikuti narasi Juma. Ya memang dia diragukan kerasulannya, malah Oh iya dong, aja. bukan diragukan lagi. Yesus mengatakan jangan percaya, ya jangan percaya. Enggak, Selesai buat kan? orang-orang Yahudi juga kok meragukan, malah dia ya intinya Lah kan kalau- perintah Yesusnya jangan percaya, abangku. Nah, jadi kita harus Yesus jujur. mengajarkan jangan Jadi, percaya, ya jangan percaya. Maksudnya jangan jadi Kristen. Sederhana kok itu. Kalau, Kata Yesusnya. kalau bahasa sekarang itu banyak yang menolak lah kerasulannya, malah diragukan di tadinya di Israel. Seluruh murid-murid Yesus menolak. Sampai hari ini orang Yahudi menolak kerasulan Paulus. Tapi kan Hanya orang- kalau kita lihat hanya orang dalam Roma yang pengajarannya percaya. kan, Rasul Paulus itu rasul pilihan gitu loh, sama aja. Siapa Yesus yang juga pilih? kan Siapa ditolak. yang pilih, abangku? Siapa yang pilih? Siapa yang pilih? Ketemu langsung di Damsik kok, perjalanan ke Damsik. Itulah yang Yesus sampaikan. Kalau ada yang mengaku bertemu aku di padang gurun, jangan kau percaya. Kok kitab Anda bantah? Kok ajaran Yesus Anda bantah? Pesan Yesus Anda bantah? Kenapa demikian? Karena Anda itu adalah antikristus. Anda serigala. Ngaku-ngaku murid Yesus, tapi tidak mendengarkan Yesus. Anda serigala, nyamar-nyamar domba. Padahal Anda itu sebenarnya bukan murid Jadi Yesus Anda ini. kalau kita berbicara tentang Paulus ini nggak ada yang ditutupi Bang Juma. Awalnya dia yang Nggak antikristus. urus itu, Bang. Nggak Iya, urus. jadi nggak ada yang ditutupi. Mau Paulus Jadi, itu jadi kalau Memang Anda tidak kita tutup-tutupi. berbicara firman Tuhan harus nggak ada yang ditutupi. Kali kan Oke, saya kalau bilang begitu tadi. tolong sampaikan kepada saya ajaran Paulus ketika dia berusia 20 tahun sampai usia meninggal. Apa saja ajarannya? Ya itu aja lihat pengajaran dia. Katanya nggak ada yang ditutup-tutupi, gimana sih? Ya memang kan nggak ada yang ditutupi, maksud saya awalnya. Iya, makanya saya bertanya, apa Awalnya ajaran Paulus ini. usia 20 tahun sampai dia meninggal? Kalau kita bahas tuntas nanti mulai dari Roma semua yang dituliskan. Roma lagi. Nah, Jangan maksud loloskan Roma Efesus, dulu, abangku. Korintus. Kalau kita tuh bahas tuntas, Yesusnya nggak bakal dulu, selesai. Bang. Yesusnya Maksud dulu, saya, Bang. Perintahnya kepribadian jangan Paulus percaya. dulu. Jujur kan kita berbicara. eh. Kepribadian Paulus tuh awalnya antikristus. Bukan masalah itu, abangku. Yesus berkata jangan percaya, Bang.
Alamak. Iya, tapi kan nggak terus? disebut namanya. Nggak Tapi disebut kalau namanya. ada orang mengaku bertemu di padang gurun, percaya atau jangan percaya? Ada lagi yang ketemu di padang gurun banyak itu. Inilah yang saya katakan, Kristen ini adalah serigala. Kalian itu bukan pengikut Yesus. Makanya nanti pada saat kalian ketemu Yesus, kalian diusir. Apa kata Yesus kepada Kristen nanti? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, Kristen. Itu. Nah, itu udah benar buat nabi-nabi palsu, buat Ya iya, Kristen. Karena pengikut Paulus lah yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, hanya Kristen. Kenapa Kristen melakukan itu? Karena percaya kepada si penyesat Paulus. Gitu, Bang. Itu dalil, Bang. Yesusnya mengatakan jangan percaya. Kalau kau percaya kau akan disesatkan. Nah, inilah Anda disesatkan. Oke? Anda sudah paham di situ? Udah masuk, Bang, di kepala udah masuk. Oh, ternyata saya salah jalan selama ini. Perintah Yesusnya ternyata jangan percaya kepada Paulus. Kok saya jadi percaya? Jadilah saya Kristen. Apa yang dibilang sama Juma nggak ada yang saya sangkal, hanya satu tadi doang untuk Apa itu, Bang? nama itu kan jelas Tidak disebut ada. nama, abangku. Ya. Abangku kalau Hanya itu doang. Apa yang dibilang Juma itu kan saya nggak sangkal. Saudara, Jadi memang saudara. Paulus ini memang ya pilihan, tapi memang awalnya Saudara. dia itu antikristus, pembunuh. Saudara, Anda kan punya logika akal nih. Kalau Anda dipesan, saudaraku Mazmur, kalau kau bertemu di TikTok ada anak laki-laki tampan, ya, bermasker, matanya sipit, pintar, cerdas, ganteng dan seterusnya, jangan kau percaya sama dia. Itu menurut saudara, ketika Anda bertemu dengan Bang Suma, Anda percaya nggak Bang Suma setelah ada nasihat seperti tadi? Kan ya, di luar Juma Muslim yang naik-naik sama yang upload ada yang pakai masker. Siapa dulu? Ya, tapi kan mereka tidak ganteng, cuman Bang Suma yang ganteng. Gimana sih? Maka ketika Anda bertemu dengan saya, perintahnya apa? Percaya Bang Suma atau jangan percaya sesuai dengan nasihat tadi. Meskipun dia tidak menyebut namanya Bang Suma, tapi dia sebutkan ciri-cirinya. Ganteng, giginya boneng, tingginya 179 km, bahunya lebarnya 3 liter dan seterusnya, pakai masker, matanya sipit, tinggal di Makassar. Ketika Anda bertemu dengan saya yang memenuhi syarat itu, meskipun nama saya tidak disebutkan, Anda percaya nggak kepada Bang Suma? Ya kalau pengajaran Juma, saya temuin lah beberapa orang contoh. Pengajaran Juma istimewa sama bagus sama jujur dalam perjalanan hidupnya gitu loh, catatan kehidupannya ya saya Anda percaya? Iya. Ya berarti kalau Anda jujur. tidak mendengarkan nasihat guru Anda tadi. Itu namanya kopla. Ya enggak ya. Kan Anda percaya? Kan guru Anda sudah menasihatkan, kalau kamu bertemu dengan seorang anak laki-laki ganteng, pakai masker hitam, pakai baju kuning, ya, kemudian dia tingginya 1340 meter, kemudian lebar bahunya itu 3 cm, jangan kau percaya. Nah, ketika abang bertemu dengan saya, Anda percaya enggak? Iya, kalau pengajaran Juma Berarti Anda tidak percaya. mengikuti nasihat guru Anda. Berarti Anda itu guru murid murtad. Jadi- Anda tidak mendengarkan, kemudian guru Anda itu murtad namanya. Itu namanya murid yang murtad, murid yang berkhianat. Sama seperti yang Anda lakukan hari ini. Yesus mengatakan, apabila ada orang bertemu, mengaku bertemu dengan aku di gurun, bertemu dengan aku dalam bilik rahasia, perintahnya apa? Jangan kamu percaya. Nah, Anda bertemu dengan Paulus. Paulus ketemu dengan saudara Mazmur, ngopi yuk, ada yang saya mau omongin samamu. Apa Bang Paulus? Gini saudara Mazmur, saya ketika saya ke Damsik di padang gurun, saya bertemu dengan Kristus. Dan ketika saya di penjara di dalam bilik rahasia, saya juga bertemu. Makanya saya menulis surat di sana karena Yesus datang kepada saya dalam bilik rahasia itu. Kalau Anda sehat, Anda waras, tentu Anda tidak percaya. Kenapa? Masih terngiang pesan guru. Kalau ada yang mengaku-ngaku samamu bertemu dengan aku di padang gurun, di dalam bilik rahasia, kamu jangan percaya ya. Baik Tuan Guru. Kalau Anda murid yang setia, sehebat apapun Paulus, secantik apapun dia, selebar apapun bibirnya, sepanjang apapun giginya, kalau Anda percaya dan setia kepada guru Anda Yesus, Anda tidak akan mungkin percaya kepada Paulus. Kalau Anda pengikut Yesus yang setia, mustahil Anda percaya. Tapi kalau Anda murid palsu, Anda hanya jadikan ucapan Yesus itu sebagai aksesoris doang.
biar mengaku-ngaku murid Yesus tapi anti Yesus. Itulah Kristen. Iya, Mengaku betul. murid tapi bukan Kalau murid. Itulah yang ketemu disebut di serigala padang berburu ketemu di landa. dapur. Tapi kan memang itu untuk pengajaran-pengajaran sesat nabi-nabi palsu, Mang Nah, Juma. inilah jadinya kalian Kristen. Kan sudah dilarang. Yesus sujud, Yesus satu Tuhan, kalian tiga. Yesus sujud, kalian jingkrak-jingkrak. Yesus sunat, kalian tidak sunat. Yesus nggak makan babi, kalian pesta babi. Apalagi? Yesus hari Sabat, kalian hari Minggu. Itu akibatnya bertentangan dengan ajaran Yesus karena kalian tidak mendengarkan nasihat beliau. Makasih Bang Alfida. Kalau hal-hal gituan bagi kita itu nggak perlu lagi hati ini. Nah, itulah Masalah- akibatnya. Jadi, udah Itulah tertulis. sebabnya kalian tersesat. Udah Karena tertulis. Yesus Kan ada tertulis di Alkitab, Bang. Itu. apa itu? Di mana? Perkara najis sama dosa itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tapi apa yang Nah, keluar. itu yang disalahartikan kemudian oleh Kristen. Kenapa? Karena sudah dibawa oleh Paulus. Paulus mengatakan, semua halal bagiku, tidak ada yang haram. Semua boleh bagiku, tidak ada yang dilarang. Bebas. Makanya Paulus mengatakan kepada pengikutnya, Galatia 5, kalian, Kristus telah memerdekakan kita dari aturan dan membebaskan kita dari penghambaan. Itu Paulus yang menggiring kalian untuk melakukan hal tersebut. Sampai-sampai hal cuci tangan dan tidak cuci tangan lalu makan itu pun kalian artikan bahwa itu berarti Yesus sudah membatalkan haramnya babi. Itu karena kalian mengikuti Paulus. Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang menghalalkan makan babi lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Matius 5 nomor 19. Itu saudara. Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada babi itu halal. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus. Tapi setelah Anda percaya kepada Paulus, padahal tadi Yesus mengatakan jangan percaya, semua yang diharamkan Paulus Yesus Anda ambat semuanya. Itu saudaraku, makanya Yesus mengatakan jangan kau percaya, jangan kau percaya. Kapan kau percaya kau akan disesatkan. Nah, inilah jadinya. Inilah jadinya, Bang. Iya, tapi kan itu nggak melanggar hukum-hukum di dalam satu negara juga masalah makan-makan. Apa jadinya ke agama Kami saudaraku? itu bukan hati ini yang perlu, Bang Juma. Iya, silakan Nah, itu Anda jawab nanti. Kan Yesus nanti datang jadi hakim untuk kalian. Kalian kalau dihakimi Yesus, siapa yang menghalalkan babi untukmu? Kau jawablah itu, Bang. Oh, yang menghalalkan babi itu adalah siapa? Siapa yang menghalalkan babi? Jelas. Yang najis itu bukan apa yang masuk ke mulut, tapi apa yang keluar perkataan itu. Itu bukan masalah halal haramnya babi. Itu masalah cuci tangan atau tidak cuci tangan sebelum makan. Bukan masalah haram halalnya. Babi tidak ada jadi menu makanan orang Yahudi itu, tidak ada babi di situ di meja. Ada meja babi. Oh, ada babi di situ di mejanya. Habis itu dia mengatakan, bukan yang masuk ke mulut yang najis, tapi yang keluar. Lalu artinya babi yang ada di meja Yahudi itu bisa mereka makan? Enggak. Mereka enggak makan babi. Enggak ada di meja makanannya orang Yahudi itu babi. Lagi-lagi di kitab mereka Yesaya 66 nomor 17 nomor 18 nomor 15 16 17 18. Aku Tuhan akan datang membakar habis semua pemakan babi dan pemakan tikus balao. Itu dalil. Tuhan akan datang membakar pemakan babi. Jadi Anda jangan mengatakan apa yang masuk. Enggak semudah itu. Kenapa Anda memudahkan hal yang haram oleh Tuhan Anda halalkan? Karena Anda mengikuti Paulus. Coba, iblis mau agar seluruh makanan dimakan oleh manusia, agar mereka jatuh dalam dosa. Paulus mau agar seluruh makanan yang diharamkan Tuhan halal dimakan oleh manusia. Paulus dan iblis karakternya sama. Ketika Tuhan mengharamkan kemudian Adam untuk makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, iblis datang, makan aja, nggak ada yang haram. Ketika Yesus datang mengajarkan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil,
lalu mengajarkan ke orang lain, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Iblis datang, Paulus datang, makan semua, tidak ada yang haram. Jadi karakter Paulus dan karakter iblis sama. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mendatangi Paulus, membisikkan Paulus ajaran membebaskan manusia dari makanan yang diharamkan Tuhan? Siapa? Siapa yang datang ke dia di padang gurun itu? Pura-pura jadi Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa pura-pura jadi Yesus? Kalau di Gan Eden, iblis datang pura-pura jadi ular. Kalau di Bani Israel, iblis datang berpura-pura jadi Yesus. Itu siapa? Yang Yesus mengatakan, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu, membawa namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada penyesat datang mengaku Yesus Kristus. Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Itu siapa itu? Yang datang kepada Paulus. Yang Yesus mengatakan, jangan kau percaya. Kalau ada orang yang mengaku Yesus Kristus, jangan kau percaya. Itu siapa? Yesus Kristus yang mana itu yang jangan dipercayai? Yang asli atau yang setan? Karena Paulus juga mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 4, ada Yesus lain. Berarti ada dua Yesus. Yang mana yang asli? Anak Maria atau yang datang berupa cahaya di padang gurun yang ditemui Paulus, yang mendirikan agama Kristen? Kalau Yesus tidak mendirikan agama Kristen, Yesus tidak mendirikan ajaran Kristen, Yesus tidak mendidik pengikutnya untuk menjadi pengikut Kristen. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus, membisikkan Paulus agar manusia seluruh dunia menjadi Kristen. Yesus asli tidak mengajarkan Kristen. Ada dua Yesus berarti kata Juma. Nah, jadi kata Paulus, bukan iya. kata saya aja, tapi kata Paulus juga. Kan udah jelas banyak penyesat bawa namanya, tapi yang jelas ya Yesus yang di Alkitab, ya yang disalib, yang mati, bangkit, yaitu Yesus Kristus. Iyalah, memang itu Yesus Kristus yang keluar dari kubur. Tapi apakah dia anak Maria? Itulah yang Yesus sampaikan ke muridnya sebelum penyaliban. Jika ada yang mengaku bertemu Kristus, jangan kau percaya. Itu Kristus palsu, itu bukan saya. Ya, yang dikuburkan, yang disalib dikuburkan sama bangkit, ya tentu Yesus Kristus juru selamat dong. Ya Kata kan? siapa? Kata siapa? Murid-murid asli saja ragu kalau itu gurunya. Baca, yuk. Baca dalilnya, Bang. Matius 28 nomor 15, 16, 17, 18. Murid-murid Yesus ragu kalau itu adalah guru mereka. Berarti Juma nggak sengaja menyembunyikan ayatnya setelah Yesus bangkit dari kubur, kan berarti Juma menyembunyikan ayatnya, dia masih di dunia sebelum dia. Saya tidak menyembunyikan ayat, justru saya menunjukkan ayat Matius 28 data 16, 17, 18. Murid-murid ragu kalau itu gurunya. Kan dia ketemukan murid-muridnya sebelum naik ke surga. Iya, tapi kan mereka ragu. Bahkan mereka menganggap gurunya itu yang muncul itu hantu. Lukas 24 nomor 37. Mereka ketakutan sebab mengira melihat hantu. Apa yang dibilang Juma benar, tapi lihat ayat lainnya kayak kisah Filipus tuh. Murid-muridnya mengira yang dia lihat ini hantu. Udah selesai perkara kita. Itu hal wajar, namanya udah mati kok bisa bangkit, baru mereka di situ berpikir. Berarti Yesus tidak mengajarkan kepada muridnya kalau dia akan bangkit. Karena mereka kaget, takut, mengira melihat hantu. Kalau sejarah, Bang Juma, bukan begitu. Sejarah itu dicatatkan. Kita ngomong-ngomong kayak sekarang tunjukkan. Sekarang tunjukkan. Prabowo jadi presiden, dicatat berapa kali mencalonkan, bukan dia yang nuliskan, Bang Juma. Sekarang tolong Anda tunjukkan. Tolong Anda tunjukkan di mana Yesus memberi pesan kepada muridnya bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Silakan. Aku Yesus akan bangkit. Tolong tunjukkan dalilnya. Paling dia mengatakan anak manusia. Memang Yudas bukan anak manusia? Oke, saudaraku, ya, jadi jelas perintah Yesusnya, jangan kamu percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, mengaku bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia. Itu perintahnya. Kalau Anda percaya kepada Kristus, tunggu aja kedatangan Yesus yang kedua, Anda akan diusir.
Saya kira begitu Iya, sementara jadi Saudara Mazmur. Bang Juma itu nggak terima Alkitab itu semuanya karena ya boleh dibilang pemuka agama Islam juga udah dianggap Bukan, Saudara. wajar. Tapi Adinda, kalau Adinda, orang udah baca ada Alkitab host saya di bawah. benar-benar Naik dulu dong, saya mau nggak ada ibadah. lagi yang lebih sempurna dari Alkitab itu Bang Juma. Cuma saya tetap menghargai, namanya kita beda iman. Saya akui Adinda, saya juga, di bawah, boleh dong? Anda ngerti banyak tentang Alkitab, tapi karena memang belum menerima, ya memang harus begitu. Namanya iman. Bang Itu Juma. bagaimana saya mau nerima, Bang? Yesus mengatakan, jangan kamu percaya bila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Saya orang waras. jadi Yesus gini. memberi perintah. Ya saya Jadi gini, tidak Bang dengar, Juma. Bang. Jadi gini Bang Juma, Silakan. seandainya juga saya bertanya terus baca-baca kita Quran atau hadis. Kalau misalkan saya ngambil anu sendiri, pasti rancau pikiran saya kayak mana gitu loh. Tapi kan ya kalian pasti juga menjelaskan kayak gini namanya iman. Saudaraku. Nah, kira-kira begitu. Pasti Saudara. kalau begitu kita baca kayak berbohong dalam Saudara. tiga hal. Kalau ketemu orang Saudara. Yahudi, orang anu gitu, digeser dan Lemah, jalan lemah. sempit. Kita Lemah, kan udah lemah, pusing lemah. mikirin itu. Pasti Lemah, pusing lemah, mikirin lemah. itu. Pusing Lemah, dong. Bang, lemah. Enggak pusing saya. Saya bisa menjelaskan itu. Nah, itu dia yang Ayat saya yang bilang. ayat yang Anda bawa itu ayat pada saat itu, karena pada saat itu perang telah berkecamuk. Itu sedang perang. Anda bawa Iya. surah At-Taubah, itu perang saat itu, Bang. Bukan untuk saat sekarang. 3 bohong. Di Islam itu malah dilarang berbohong, nggak boleh. Kecuali dalam keadaan 3 tadi. 3 keadaan tadi. Menyenangkan hati istri, mendamaikan orang yang berseteru, mengamankan diri, menyelamatkan diri pada saat perang. Jadi Boleh. saya tanya dulu, dalam 3 hal ini, contohnya salah satunya apa tadi? Ayo Menyenangkan hati Adinda istri hostku. dalam berperang. Hostku, silakan, Satunya apa? hai. Mendamaikan orang yang lagi berseteru supaya mereka tidak saling bunuh-bunuhan. Nah, yang pertanyaan saya itu menyenangkan hati istri sama mereka jadi damai yang berseteru. Oke. Saya tanya ke Oke. Bang Juma, Oke. kalau udah berbohong itu dosa Ya. enggak? Bohong itu dosa, jelas. Itu jelas dosa. Upah Tetapi dosa? dalam dosa. Upah Itu dosa apa? Upah dosa adalah neraka. Maut, Oke. mati gitulah. Iya. Nah sekarang di Islam itu dilarang berbohong, kecuali darurat 3 hal tadi. Apa itu? Ketika istri kita mau senangkan hatinya karena ada kasus masalah dengan kita, ada masalah dalam rumah tangga yang bisa kemudian membuat perpecahan, maka apa yang kita lakukan? Mendamaikan. Dengan cara apa? Membuat hati istri itu senang. Dan ini dilakukan semua oleh orang Kristen. Orang Kristen itu dilarang berpisah dengan istrinya. Jadi apapun yang terjadi, bohong adalah solusi supaya tidak cerai. Kedua, orang berseteru sudah mau membunuh-bunuhan satu sama lain. Saya datang mengatakan kepada dia, dia sudah memaafkan kamu kok, dia mau kok salaman samamu, dia mau kok berdamai, dia mau atur damai. Masa Bang? Iya, kalau tidak kubunuh. Tidak, dia baik kok samamu, semalam saya ketemu, katanya dia mau minta maaf samamu. Habis itu saya pergi juga di pihak yang sebelah. Begini Bang, adik kau itu sudah mengaku bersalah, dia pengen minta maaf. Masa sih? Iya, ya udah kalau gitu pertemukan aku. Akhirnya mereka bertemu, silaturahmi terjalin. Boleh nggak itu? Boleh. Jadi kalau itu Bang Juma, Itu namanya boleh. Iya, saya itu akui. Yang ketiga, saya selesaikan dulu. Yang ketiga, ketika kemudian kita dalam perang, kita dikepung sama musuh, boleh nggak kita berpura-pura kemudian menjadi bukan lawannya? Boleh nggak? Boleh. Sama seperti seorang TNI dalam perang, dia kasih kemudian lumpur wajahnya untuk berpura-pura seperti bukan TNI, seperti rumput dan boleh, itu yang dimaksud. Tetapi kalau di Kristen Bang, segala-galanya boleh dusta. Bahkan di dalam Kristen untuk menjual Yesus pun boleh dusta. Filipi 1:18 tentang Yesus baik disampaikan dengan cara dusta, dengan cara membohongi, dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan semangat tipu, propasis dalam bahasa Yunaninya, atau semangat asli atau jujur, aku Paulus tetap bersukacita. Jadi ini Bang Juma, Di Kristen itu tidak ada yang tidak bohong. Semua kalau bohong. saya nggak menyangkal ini, saya bikin dulu Nah, gitu narasi dong. ini. Nah,
Kalau saya orangnya, Saudaraku, adindaku Islam naik dong. Please bantu aku mau ibadah. jadi Adinda ini lagi ya. apa yang dibilang Juma betul. Kalau untuk menyelamatkan orang boleh berdusta, tapi Nah, nggak itu harus di Islam dituliskan. tuh. Nah, nggak usah dituliskan dulu kayak di kitab suci. Saya sendiri sebagai Kristen gini loh. Nah, itulah itu yang dibolehkan di Islam. Mantap Ada kan? tetangga, ini saya ceritain dulu. Biar enggak apa-apa kalau saya orangnya ngeper kok, ngikutin narasi Juma. Jadi gini, saya kan di Alkitab itu nggak tertulis boleh berdusta berbohong dalam 3 hal. Malah ditulis, kalau berbohong itu atau dusta itu adalah upahnya, dosa itu adalah maut. Kalau berdusta jangan berbohong. Jadi gini, pernah tetangga saya dulu waktu di kampung, mungkin ya beda-beda umur setahun, tapi suka berantem gara-gara apa, udah pada bujangan. Jadi seringnya berantem. Jadi kebetulan si kakaknya, si adiknya bawa golok, lari ke rumah saya, ke rumah bapak saya. Ya memang langsung lari, begitu lari, mungkin dia ngelihat atau ke arah mana masuknya, masuk ke dalam rumah kita. Masuklah ke kamar. Jadi ditanya, tadi ada si Anu gitu. Kakaknya lah yang lari, situnya si adiknya bawa golok. Ya saya bilang memang nggak ada, walaupun nggak ada ajaran di Kristen gitu boleh berbohong dalam 3 hal. Nalar kita itu udah pasti menyelamatkan dia kan. Nah, Bawa itu golok yang tuh, kan. dibolehkan di Islam, Bang. Itu. Nah, sekarang maaf nih, saya mau ibadah, Enggak, saya mau saya izin anu dulu. dulu. Saya kan nggak menyangkal Juma. Ini kan saya Iya. ikut narasinya. Nah, Iya, kalau saya tunjukkan memang pasti dia berarti pasti Islam dia tidak digolok. salah dalam hal ini. Ah. Sekarang kalau di dalam agama saudara, misalnya di dalam 1 Korintus 10:23, segala sesuatu boleh. Segala sesuatu boleh. Itu dalil. Tetapi aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Segala sesuatu boleh. Belum lagi kalau Anda bercerita di dalam kitab 2 Korintus. Dalam 2 Korintus juga diterangkan bahwa 1 Korintus 9 nomor 20. Di situ juga diterangkan bahwasanya Paulus mengaku kepada orang Yahudi berpura-pura menjadi orang Yahudi, kepada orang Yunani berpura-pura sebagai orang Yunani, supaya dia bisa memenangkan banyak jiwa. Bahkan dikatakan, aku mengutus engkau di tengah-tengah serigala supaya engkau cerdik seperti ular. Ular itu adalah tabiat iblis. Itu kitab saudara. Jadi di Kristen itu bahkan untuk menjual Yesus pun boleh mengelabui. Mana dalilnya? Filipi 1 nomor 18. Sekira begitu sementara saudara, saya izin ibadah, ada adik saya di sini, nanti dilanjut saya izin Oke, 10 menit kita juga. insyaallah. Oke, saudara Turun Mas dulu Nur. ya. Thank you, Bang. Kita turun dulu ya. Siap. Iya Bang, silahkan untuk sholat zuhur. Ini saya gantikan dulu Bang Juma ya, weh. Karena, tapi ini aku nggak bisa keras-keras ya, karena akun aku ini rada-rada gimana gitu. Jadi apa yang dibilang Bang Juma tadi, kok aku baru kepikiran ya, soal yang dibilang tadi kalau orang Kristen itu melakukan pembohongan ketika pernikahannya. Misal nih, ketika pernikahan orang Kristen itu babak belur gitu ya, babak belur, berantem, kan nggak boleh cerai tuh. Jadi berbohong pun dilakukan mereka gitu loh, seakan-akan bahagia. Itu berbohong juga, bre. Kayak gitu loh guys. Jadi berbohong pun boleh di dalam Kristen itu sebenarnya bisa. Jadi kalau selalu dibilang dalam Islam kalian berbohong dalam 3 hal, ya bagus dong. Ada dalam 3 hal. Dalam Islam itu ya tidak boleh berbohong kecuali ada 3 hal, yaitu tadi yang seperti dijelaskan Bang Juma tadi gitu loh. Tapi ke dalam Kristen itu, ketika umpamanya pernikahannya udah ambruk tuh, suaminya toksik gitu ya, seperti yang sering aku ketahui, seperti yang sering aku ketemui, seperti yang sering aku lihat gitu ya, pernikahan yang udah aduh gimana gitu, istrinya dibabak belurin, istrinya diselingkuhin, istrinya sampai kena sipilisong gitu ya kan. Itu karena apa ya, udah toksik lah pernikahan itu. Tapi mereka selalu bilang kami tidak bisa bercerai. Berbohong, mereka berbohong. Sedih sih yang kayak gituan, sedih sekali. Ini mau nampak wajahmu, mulai dia. Bang Juma lagi sholat ya, aku bantuin. Kalau ada teman muslim mau naik jadi narasumber silahkan. Aku ngomongnya lembut-lembut aja. Oh ini ada itu Pandi Ahmad.
Kayak gitu. Ngerti kalian kan? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu. Nah, tadi Mazmur, kenapa turun dia? Dia udah selesai Ardiansa dia. dibunyikan aja Bang Ardiansa sambil menunggu Bang Zuma. Kita kan sudah selesai di sini. Iya. Itu ada Bang Ardiansa naikkan juga dia. Iya. Aku naikkan yang Islam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa saya dinaikkan? Taza Ardiansa. Biar ngobrol-ngobrol di atas, Bang. Kenapa saya dinaikkan sama Bang Fandi? Ayo naikkan teman-teman Kristen 1-2 orang boleh bisa. Boleh? Bang Fandi ini Bang Fandi asli. Yui. Iya. Apa kabarmu Bang Ardi? Coba tes Badanmu dulu. gimana? Tes Tahu dulu, Bang Ardi. tes dulu, jangkrik gitu. Jangkrik. Nah, ya asli berarti. Oke, Bang Mora, selamat siang Bang Mora. Kristen atau Muslim Bang Mora? Muslim bang. Muslim. Salam dulu Bang. Iya. Salam dulu, Bang. Iya. Salam dulu ya, salam. Salam Kristen apa, Bang? Islam itu assalamualaikum, Mbak. Enggak, Kristen. Gimana, Bang? Gimana, Bang? Kristen apa, brother? Apa yang mau dipermasalahkan dari Ngomongnya Muslim tema ini? dia. Enggak, Kristen. Jangan percaya Paulus. Anda percaya dengan Paulus, Bang? Halo? Orang. Anda percaya dengan Paulus? Yang ditanyakan ini siapa bang? Saya atau gimana? Bang Mora. Oh sangat percaya bang. Wah, pesan Yesus apa, Bang? Pesan Yesus. Menurut abang apa pesan Yesus sama Paulus? Pesan Yesus jangan percaya. Oh jangan percaya. Di Matius 24 nomor 23 sampai 26. Tuh, Bang, boleh nggak saya bertanya Silakan. sama abang bang? ya gimana Bang? Menurut Anda mengikuti atau membantai Yesus nih sebenarnya, Bang? Bukan. Saya mau bertanya sama abang, boleh nggak? Dijawab dulu sebelum aja. saya bertanya sini? Dijawab dulu, itu bahasanya Diskusi itu. Bang. Ini kan temanya, Bang. Diskusi itu, Bang. Anda tadi naik sudah mengaku Islam lagi, ternyata aliteng. Terus yang kedua, ketika ditanya, disampaikan apa yang disampaikan Yesus dengan apa yang Anda percaya itu tidak sejalan, bertentangan. Gimana menurut Anda, Bang? Apakah Anda pengikut Yesus sejati? Kok pengikut Yesus malah percaya kepada Paulus, sedangkan Yesus bilang Matius 24 nomor 23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Yesus ada di sini atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Kok bisa teman-teman Kristen percaya sama orang yang bertemu dengan Yesus? Silakan, Bang. Harus kujawab itu bang. Lah, itu penting, Bang, untuk keimanan. Karena Yesus sudah Bang, pesan. kalau memang kita diskusi bang, jangan hanya abang aja yang bertanya beberapa kali sama saya. Tema, Bang. Tema, Bang. Dong. Temanya, Bang. Jawab pertanyaan. Ini bukan room apa? Ini dijawab. Kalau diskusi itu ada tanya, ada jawab. Apa ini, Bang? Jawab. Ini untuk Jawab. diskusi atau untuk apa ini bang? Jawab. Kamu nggak mengapakan saya nampaknya. Jawab. Di dalam agama Islam tidak mengajarkan menghujat agama lain. Biar kalian paham semuanya. Jawab. Pertanyaannya Kamu dijawab. siapa? Kok perintahkan saya? Loh, kok marah? Marah saya. Loh, kok marah? Mana coba kalau marah Agama open Islam cam tidak dong. mengajarkan menghujat agama orang lain. Kalau marah open cam dong. Open cam dong kalau marah. Saya belum bisa on cam. Kalau saya bisa on cam, saya on cam sekarang. Ya, silakan on cam sekarang. Belum on cam. bisa on cam, ngerti nggak? Bisa on Salah, cam nggak? salah siapa kalau nggak bisa on cam? Salah saya. Saya nggak mengatakan masalah on cam atau tidak. Loh, Yang saya suruh on cam mengatakan kan Anda marah. Kalau marah on cam dong kalau berani dong. Ayo. kamu memerintah saya, sedangkan bapak saya nggak bisa perintahkan saya. Loh, saya majikanmu di sini. Kurang ajar kamu perintahkan saya. Saya majikanmu, Kamu kau babu siapa? di sini. Kau babu. Babu siapa? Babu saya. Kamu itu babu saya. Emang Anda bisa merintah saya? Saya nggak mau perintahkan kamu. Nah, Ngerti berarti nggak? nggak bisa. Kau nggak bisa jadi majikan. Saya majikanmu di sini. Enak aja kamu majikan saya. Loh, sejak kapan? Jangankan kamu, Jokowi presiden Prabowo juga saya siapa? Kurang ajar kamu ini. Kamu tengok orangnya siapa yang kamu ajarin? Diamlah kau, kurang ajar. Dalam agama Islam tidak Udahlah ngaku-ngaku kau. Udahlah kau malu anak Tuhan. Ini agama Tadi Islam harus jadi Kok anak marah? Tuhan. Abang kok marah, Kamu. Bang? Abang kok Saya marah? marah. Kalian bilang kalian agama Islam, tapi menghujat agama lain. Sio di mana menghujat? Di mana Gak ada yang Islam menghujat. kalian? Menghujat agama Gak ada lain. yang menghujat, Bang. Gak ada yang menghujat. Gak ada menghujat. Dari kemarin ku dengar kalian menghujat terus. Ah, kenapa gak dilaporin kalau kalian menghujat?
Kenapa nggak dilaporin? Hujat agama lain. Ya kenapa nggak dilapor aja kalau menghujat? Agamamu, agama orang. Enggak, kalau Kan kamu buat Anda ini mengatakan dosa. menghujat. Mana dosa aja di otak kalian? Kalau kamu mau saya ludahin? Mau? Ludahin aja Oke. sampai basah itu. Bu Nadia, tolong diturunkan. Cuh, saya ludahin. Berani. Mampus. Berarti nggak Mampus saya ludahin. Mampus. Orang nggak ada yang menghujat. Kita di sini diskusi baik-baik. Bang Fandi bertanya baik-baik. Gini loh, teman-teman kalau belum pernah baca Bible sama sekali atau baca Bible setengah-setengah atau minim sekali untuk membaca Bible, jangan pernah naik ke sini. Gitu loh. Karena Bang Fandi ini sekarang levelnya udah naik menjadi level 9 gitu loh. Bentar lagi jadi kiai gitu loh. Jadi nggak usah macem-macem. Bang Fandi ini levelnya udah di atas pendeta, teman-teman. Gitu loh. Jadi janganlah kalian itu naik modal congor. Gitu loh. Kok jadi marah-marah? Katanya ajaran kasih. Kasihilah musuhmu. Lah kenapa kok jadi marah-marah? Gitu loh. Udah, silakan Bang Fandi. Pendeta ini bentar lagi jadi level 10 pendeta ini, Bang Fandi. Silakan Bang Fandi. Teman-teman, jadi Bang Ardiansa ini teman-teman sekarang itu levelnya itu S6. Ustadz Alif S6 setengah, Bang Zuma S7. Itu di Unfat itu Universitas Vatikan tuh universitasnya. Kalau saya sekarang masih S4. Belum, masih jauh dari Bang Ardi, Bang Ustadz Alif sama Bang Zuma. Silakan Bang Scorpion. Selamat siang Bang Scorpion. Kristen atau Muslim, brother? Kristen, Bang. Selamat bergabung saudara ya, salam toleransi. Mohon maaf kalau ada teman-teman Kristen yang kejang-kejang. Mohon maaf ya Bang ya. Ya Bang, maklum kok kami Bang. Bisa menjauh dulu dari keributan saudara Scorpion. Biar enak kita ngobrol-ngobrolnya. Belum tempatnya Bang Scorpion. Iya. Iya, kalau bisa menjauh dulu dari sumber keributan, biar diskusi kita enak gitu Bang ya. Udah, Bang. Thank you, brother. Jangan percaya Paulus nih temanya, Bang Scorpion. Maksudnya percaya gimana, Bang? Nah, di dalam kisah para pewarta 9 nomor 5, itu kan Paulus pernah mengaku tuh bertemu dengan Yesus. Anda percaya nggak? Ya, memang mereka Paulus itu kan pernah bertemu sama Yesus. Itu Anda percaya nggak pertemuan Kakanda Paulus dengan Kakanda Yesus? Anda percaya? Iya, percaya. Pernah ingat pesan Yesus, Bang? Apa itu pesannya? Coba katakan, Bang. Di dalam Matius 24 nomor 23 sampai 26, Bang Scorpion dibacakan untuk kami, untuk teman-teman yang dibawa yang menyimak. Bisa nggak dibacain, Bang? Abang aja dulu yang bacakan. Tanya kau lah ya. Oke. Di dalam Matius 24 nomor 23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Yesus ada di sini, atau Mesias ada di sana, atau Yesus ada di sana, kata Yesus, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Pertanyaan saya kepada Bang Scorpion, kenapa laiku itu percaya Paulus itu bertemu dengan Yesus, sedangkan Yesus bilang sama kita jangan percaya? Silakan, Bah. Iya, maksudnya kan bukan sama Paulus yang dikatakan Yesus seperti itu. Yang dikatakan Yesus seperti itu, ya memang sama nabi-nabi palsu gitu. Saya tanggapin ya, Lai ya. Nih, coba Lai perhatikan. Ini wanti-wanti Yesus nih, peringatan Yesus. Jadi kalau ada yang bertemu dengan Yesus, kata Yesus tidak boleh percaya. Itu Bang Scorpion menjauh dulu dari ini aja dulu, diamkan dulu anaknya. Nanti kalau ada teman-teman Kristen yang lain, biar bisa naik, biar bisa fokus kita, teman-teman ya. Itu Nadia, naikkan aja teman-teman Kristen yang lain yang bisa dialog karena beliau lagi ini. Aku dikecilin aja biar Bang Ardi dibesarin, nggak usah aku dibesarin. Bang Juventus, selamat siang saudara, Kristen atau Muslim?
Kristen bang, Kristen apa bang? Katolik. Mantap nih Katolik. Selamat bergabung saudara. Salam toleransi, salam kenal. Berbicara jangan percaya Paulus. Anda percaya juga dengan Paulus bertemu dengan Yesus? Apakah Anda percaya? Tidak, Tidak percaya. Aduh, tepuk tangannya nggak ada ya. Masya Allah. Izin, Anda menyembah Yesus atau enggak Bang Juve? bukan menyembah Yesus. Lalu? Itu cuman simbol saja supaya kita mengikuti ajaran dia. Sebagai contohnya sama kayak. Nah ini Bang Ardi bagus nih, Bang Ardi. Gantian dong Bang Ardi. Ini cocok untuk Bang Ardi nih kalau sudah. Mantap. Nah, cocok untuk Bang Ardi. Silakan, Ustazah Ardiansah. Di Al-Quran itu mengatakan bahwa coba Bang lihat saja di Al-Quran orang yang paling suci itu di mana? Pertanyaannya apa? Ambil, Mah. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa, Bang? Bang? Dia belum bertanya, Bang. Tapi tadi dia bilang bahwa dia nggak percaya Yesus itu Tuhan gitu tadi. Ya bagus. Saya jawab atau Bang Ardi mau jawab? Loh, apa pertanyaannya emang? Jawab aja lah. Oh ya udah kalau gitu saya jawab ya. Belum bertanya. Ya udah saya jawab nih berdasarkan ketiadaan pertanyaan dari Bang Juvento, maka saya juga akan menjawab dengan kata aneka baju dan kaos lengan pendek dan panjang. Untuk pria dan wanita, berbagai keperluan saudara bisa saudara dapatkan lewat channel kami.